Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan keputusan Takemichi yang memilih untuk bergabung bersama Brahman. Ia berpikir jika bekerja sama dengan Brahman akan membuat tujuannya lebih cepat tercapai, karena Brahman juga mempunyai tujuan yang sama. Namun kejutan muncul ketika Takemichi baru menyadari jika Kawaragi Senju adalah seorang wanita. Ia sangat terkejut karena satu dari 3 dewa adalah seorang gadis yang manis. Kejutan lain muncul ketika tiba-tiba Takemichi mendapat penglihatan masa depan Senju yang suram. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang masih kepikiran mengenai penglihatannya. Padahal saat ini dia sedang bersama Draken. Ternyata keduanya sedang berjalan menuju kediaman Draken yang membuat Takemichi bernostalgia. Draken belum menghasilkan cukup uang dari bengkel motornya, sehingga dia masih tinggal di apartemen tersebut sembari membantu sebisanya. Takemichi kemudian mengingat kembali tempat Draken di lantai 4. Setelah memencet tombol di lift, tiba-tiba Takemichi mendapatkan penglihatan lagi yang kali ini ia melihat tubuhnya berlumuran darah. Tetapi sesaat kemudian ia tersadar dan tidak ada apa-apa di bajunya. Draken pun bertanya apa yang terjadi, namun Takemichi menutupinya. Walaupun begitu, ia tetap kepikiran sebenarnya apa yang terjadi kepadanya sampai ia mendapat penglihatan lagi. Tak lama kemudian, Draken sampai di apartemennya. Takemichi pun memberi hormat kepada lelaki penjaga yang masih sama seperti dulu. Kemudian Takemichi melewati beberapa kamar yang di dalamnya berisi gadis-gadis gemoy. Takemichi pun bertanya pada Draken, apakah gadis yang dilihatnya tadi masih sama seperti yang dulu? Namun Draken menjawab jika mereka tentu saja berbeda, karena ini adalah bisnis yang sangat bergerak cepat. Takemichi kemudian telah sampai di kamar Draken yang kini tempatnya lebih luas. Kemudian Takemichi melihat foto-foto yang terpajang di sana. Salah satunya Takemichi melihat foto Emma di sana. Kemudian Draken berkata, "Aku masih sering memimpikannya. Dia mengatakan sesuatu kepadaku. Tolong selamatkan Maiki. Aku tidak pernah meninggalkan Maiki. Tolong katakan padaku, Takemichi, bagaimana keadaan Maiki di masa depan?" Kemudian Takemichi mulai bercerita. Dia lemah. Dia juga mempunyai lingkaran hitam di bawah matanya. Dan dia mengelola organisasi kriminal bernama Bonten. Dia menyinggung tentang bagaimana dia tidak bisa mengendalikan impulsivitas gelapnya. Tapi aku berhasil menyelamatkan Hina. Begitu juga dengan semua anggota Toman yang sebelumnya mati. Mereka semua berhasil selamat. Maiki berjanji padaku 2 tahun yang lalu. Aku akan melindungi anggota Toman dan juga Hina sampai hari dimana kita bertemu lagi 12 tahun nanti. Itu masa depan dimana dia menepati janjinya. Namun dialah satu-satunya orang yang masih di dalam kegelapan. Draken pun tertunduk dan mencoba memahami impulsivitas gelap yang dikatakan Takemichi. Kemudian Draken berkata, jadi dia sedang mempersiapkan rencana 12 tahunnya sejak 2 tahun yang lalu. Jadi itu sebabnya Maiki menghindari kita. Aku mengerti sekarang. Kita diarahkan untuk membenci Maiki dari lubuk hati kita. Draken mengatakannya sembari mengingat kejadian di masa lalu saat Maiki menghajar anggota Toman. Takemichi pun tidak tahu ada kejadian seperti itu setelah kepergiannya. Namun Draken mengatakan jika ia tidak paham mengenai impulsivitas gelap tersebut. Tetapi hidup semua anggota Toman menjadi lebih baik saat Maiki melepaskan diri dari semuanya. Dia mungkin membuat dirinya sendiri menjadi penjahat. Semua itu hanya untuk mengorbankan dirinya demi janji yang ia buat denganmu. Takemichi pun bertanya, demi janji? Namun Draken menjawab dengan tersenyum, yakinlah Takemichi, kita sedang menempuh jalan yang benar. Sekarang kau ada di Brahman. Masa depan tidak akan sama lagi. Aku tidak yakin apa yang terjadi pada kita selanjutnya. Jadi apa kau siap akan membawa Maiki kembali?
Dengan jawaban yang tegas, Takemichi pun menjawab jika ya, dia sudah siap. Tapi tiba-tiba Takemichi berteriak. Ternyata ia terkena tumpahan dari seorang gadis yang bekerja di sana. Itu adalah jus tomat. Draken berkata jika hal itu agak mirip dengan darah. Seketika itu juga Takemichi mengingat kembali penglihatannya saat di lift tadi. Dari sana Takemichi berpikir apakah mungkin ia bisa melihat masa depan. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. 7 Juli 2008, terlihat pertemuan anggota Brahman dengan seorang pengusaha. Jadi sejak saat itu, beberapa perusahaan mulai menggunakan gangster dan melibatkan mereka dalam bisnis kami. Pada titik ini, kami tidak ingin tinggal diam. Jadi bisakah kalian membantu kami? Ternyata orang tersebut sedang berbicara kepada Akashi dan juga Senju. Yah, kurasa kami tidak punya pilihan. Sontak pengusaha tersebut mengucapkan terima kasih karena dengan adanya Brahman, bisnis yang ia jalani bisa lebih aman. Tetapi tiba-tiba Senju menggebrak meja. Jika orang biasa terlibat dalam prostitusi, tentu saja bisnismu akan ditutup dan kau akan bangkrut. Bukankah itu yang pantas kau dapatkan? Mendapat ancaman seperti itu, pengusaha tersebut hanya bisa meminta maaf kepada Senju. Akan tetapi, Akashi mencoba menenangkan Senju dengan mengatakan jika dia adalah kliennya. Senju pun menjawab, "Ya, aku tahu. Aku tidak bisa berharap bahwa semua bisnis itu murni dan bersih. Tapi ide melibatkan Brahman dengan tawaran sampah ini membuatku kesal." Kemudian masih dengan udut samsunya, Akashi berkata, "Perbedaan anak-anak dan orang dewasa adalah kemampuan untuk membuat keputusan tanpa melibatkan emosi. Dan itulah yang dilakukan Maiki." Scene lalu berpindah menunjukkan Takemichi yang berjalan untuk menghadiri pertemuan Brahman. Saat memasuki gedung, ia melihat CCTV dan juga pintu dengan kode pengaman. Seolah-olah mereka adalah organisasi rahasia. Saat memasuki ruangan, Takemichi bertanya mengenai pertemuan Brahman hari ini. Kemudian Draken menjawab jika pertarungan dilakukan di tempat itu setiap malam. Orang-orang kaya menonton pertarungan ini dan memasang taruhan mereka. Dengan pendapatan dari B1, para petarung ini membentuk unit yang kuat. Sebuah unit yang dikenal sebagai geng tempur militan yang kuat Brahman. Tapi tiba-tiba seseorang menghentikan pertarungan mereka. Ia juga menyuruh untuk mematikan kamera karena pertarungan hari itu sudah berakhir. Orang yang memerintah adalah pemimpin Brahman, Kawaragi Senju. Ia berkata jika pertemuan besar akan segera dimulai. Semua orang berteriak menggaungkan nama Senju. Sampai akhirnya Senju memberi isyarat bagi anggotanya untuk berhenti bersorak. Dan sontak, suasana di tempat itu langsung menjadi hening. Kemudian Senju berteriak, "Hari ini aku akan memperkenalkan anggota baru Brahman. Majulah ke depan Hanagaki Takemichi." Peristiwa Halloween berdarah, pertarungan hari Natal, dan yang terakhir, aktor penting insiden Kanto, mantan kapten divisi pertama Tokyo Manji, dan penerus terakhir Black Dragon. Takemichi berjalan di tengah-tengah anggota Brahman untuk menghampiri Senju. Kemudian saat sudah di depan, Senju berkata, "Pakailah ini Hanagaki, mulai sekarang ini akan menjadi seragammu. Selamat datang di Brahman Hanagaki Takemichi." Kemudian Senju berteriak kepada semua anggota Brahman, "Waktunya telah tiba. Pada tanggal 14 Juli, kita akan melawan geng Kanto Manji dan juga Rokuhara Tandai. Jadi ayo kita mulai pertempuran tiga dewa." Semua orang berteriak penuh semangat ketika Senju mengumumkan hal tersebut. Sementara Takemichi yang langsung mengenakan seragam Brahman akhirnya sampai di momen ketika ia akan bertemu dengan Maiki kembali. Sementara Akashi dan juga Draken hanya bisa melihat tanpa berkata apa-apa. Di rumahnya, Takemichi sedang menatap seragam Brahman miliknya, sembari memikirkan Kawaragi Senju. Dia orang yang berbeda dari sebelumnya. Senju agak kekanak-kanakan kemarin. Aku jadi penasaran apa yang ada di kepalanya. Tapi tiba-tiba Takemichi mendengar sesuatu dari luar rumahnya. Ketika Takemichi menengok keluar jendela, ia melihat Senju sudah berada di sana. Dan secara tiba-tiba, ia mengajak Takemichi untuk berkencan. Dan chapter pun berakhir.
Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan bagaimana cara Brahman menghasilkan uang. Mereka bekerja sama dengan para pengusaha di dunia gelap. Selain itu, mereka juga menghasilkan uang dari orang-orang kaya yang menonton pertarungan tarung bebas yang disiarkan secara live. Di pertemuan Brahman, akhirnya Takemichi diperkenalkan secara resmi di hadapan semua anggota Brahman. Namun sesudah Takemichi berada di rumah, Senju tiba-tiba datang menemuinya dan mengajaknya berkencan. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.